Tak mulai yo. Siap. Duh, gak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Selamat menikmati hidangan yang kami sajikan. Enggak, maksudnya selamat malam dan selamat bertemu kembali dengan kami. Podcast Ukur-ukur. Iya. Ya, malam ini kita sangat berbahagia dan mohon maaf karena waktunya memang sedikit terlambat karena ada kendala di jaringan. Ya, karena ada kendala di jaringan dan semuanya mungkin. Semuanya karena kesibukannya masing-masing dan narasumber juga masih kita datangkan. Masih ada problem, masih ada mengisi acara lain. Karena sangat sibuk narasumber kita. Ya, dari pemirsa yang ada di rumah mungkin live dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap bahagia. Amin. Dan semoga Anda yang memiliki hajat untuk berdoa mendapatkan sebuah keinginan bisa tercapai dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kita sebelum memulai acara kita berdoa dahulu. Iya, siap. Semoga ketika kita podcast ini bisa memberikan ilmu dan kami juga mendapat masukan dari netizen dari penonton. Dari penonton. Apa yang kurang, terus apa yang berlebihan mungkin. Iya, mungkin kita yang sangat berlebihan. Iya. Ya udah, kita langsung saja berdoa, dimulai. Al-Fatihah. Amin. Baik Mas Lontong, bagaimana kabarnya Mas Lontong? Alhamdulillah baik. Tetap dengan kami berdua ya di sini di podcast Ukur-ukur Khodam Production. Nah, saya akan mengenalkan teman saya lagi. Ini gak usah kenalan langsung. Sebenarnya sudah kenal. Sangat tenar seantero. Enggak, maksudnya Pondok pesantren gitu. Kita podcastnya. Oh iya, kita. Ya tolong tetap bantu dan share, komen atau subscribe juga di YouTube Khodam Production. Ya. Ini kita sosial medianya pakai apa aja, Mas? Kita sosial medianya kalau di IG itu ada 2, Mas Lontong. Ada 2 sekarang? Ada dua. Yang mensupport kita itu IG-nya Bang Lontong dan IG Negara Darussalam. Itu IG-nya 2 sekarang? IG-nya 2. Kalau untuk Facebook-nya Facebook Kang Jimin. Lalu yang di YouTube, ya di channel YouTube, itu YouTube. Ada harus pengolah suara lagi. YouTube kita yaitu YouTube Khodam Production apa pro saja? Khodam _ Pro. Khodam _ Pro. Nah, tanpa dusion. Tanpa production. Hanya pro saja. Karena akunnya baru. Ya, akunnya baru. Namanya yang baru. Orangnya sudah tua tapi baru di-upgrade. Ya mudah-mudahan channel YouTube-nya bisa lebih berkembang. Dan ada banyak. juga channel-channel yang mensupport kita, tapi setelah kita siaran langsung ini ada apa itu? YouTube-nya Mas Mahfud itu Kang Mahfud ya. Nanti kita share saja. Fanbase kalau nggak salah. Silakan. Mungkin dilihat di YouTube fanbase itu. Tapi tayangnya itu agak delay. Mungkin beberapa hari ke depan. Ya, karena ada proses editing juga. Editing yang insya Allah sesuai lah. Ya, dengan keinginan. Mudah-mudahan. Amin. Ya. Lalu kita malam hari ini mau membahas apa, Mas Lontong? Membahas jasa boga. Oh, bukan. Maksudnya pentingnya jasa boga di pesantren. Oh, pentingnya jasa boga itu sebenarnya apa tuh? Mungkin kalau jasa boga nanti kita serahkan sama narasumbernya saja. Langsung saja. Kalau saya yang mengetahui apa? Menjelaskan dulu. Kalau saya yang menjelaskan, nanti saya yang jadi narasumber. Oh iya, baik. Karena narasumber kita ini sangat spektakuler. Sangat spektakuler. Kalau dibilang itu tim jasa boga yang sangat spesial karena ada yang di dalam kesepuan, pusat itu ya. Pusat. Jadi gini saja. Daripada kita mengada-ngada yang tidak jelas. Iya. Daripada kita mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Iya. Kita langsung undang saja orangnya ke sini. Oke. Ada berapa narasumber? Narasumber kita kali ini ada 2, Mas Lontong. Ada 2. Ya kita panggil saja ya. Silahkan masuk ke sini. Podium. Ke layar. Ya. Masuk kita undang Kang Hafidul Kohar dan Kang Fikri. Ya, Kang Hafidul Kohar, Kang Fikri. Selamat datang.
di tempat kami. Terima kasih kepada Kang Jimin dan Kang Lontong. Ya. Siap, Ini ada sedikit badal. Ganti narasumber. Enggak apa-apa, silakan Mas Lontong. Saya hanya akan menjelaskan sedikit. Ini sebenarnya dari podcast malam hari ini yang kita undang ketua mungkin ya, ketua Jasa Boga yang mengurusi anak-anak pesantren. Iya. Kalau yang Kang Fikri ini bagian yang dalam. Jadi nanti kita akan mengkolaborasikan antara yang Jasa Boga dalam dan juga Jasa Boga yang bagian pesantren. Ya, kita lanjut. Untuk yang pertama kali monggo Mas Jimin mungkin. Oh ya, ini kita kenalkan dulu saja ya. Oh ya, dikenalkan untuk saja. Yang narasumber kita pertama yang tepat di samping saya ini Kang Fikri. Biasanya dipanggil Kang atau Mas terserah. Ini asalnya dari Sulawesi. Ya, jauh dari Sulawesi ya, sangat jauh. Karena kan seantero Indonesia. Seantero Nusantara. Bahkan ada yang mancanegara. Nah, ada yang mancanegara. Jadi Kang Fikri, tolong sampean jelaskan, sampean perkenalan dulu biar penonton ini bisa kenal dengan sampean. Sebenarnya sampean itu siapa? Dan kok sampai spektakuler? Spektakuler, sangat spektakuler. Secara singkatnya saja nggak apa-apa. Ya kurang lebihnya perkenalannya namanya Kang Fikri saja, panggilannya langsung Kang Fikri. Pertama kali masuk di dalam sepo atau bagian Jasa Boga menurut semuanya. Jasa Boga itu ketika 2016 pertama kali masuk di dalam sepuh karena keinginan nggak pingin boyong dari pondok, jadi cari pelariannya itu ya di Jasa Boga. Oh berarti awal mulanya masuk di Jasa Boga itu bukan keinginan sendiri, bukan keinginan sendiri. Nah terus setelah kalau sampean itu pertama masuk di pondok pesantren ini tahun berapa Mas Fikri? Pertama kali mondok pesantren 2012. Bermondok langsung kuliah. 2012 ya? 2012. Wow. Kalau nggak salah 29 September 2012. Berarti sampean masuk pondok itu gencar-gencarnya kiamat 2012. Oh iya. Seakan dunia itu sudah selesai. Sudah berakhir. Kan setelah ya terjadi tsunami, tapi 2 tahun setelahnya itu di agak Sulawesi, jauh. Agak jauh. Berarti sampai sudah kabur dari Sulawesi. Alhamdulillah sudah kabur dari Sulawesi. Tadi salah ngomong. Sudah kabur dari kiamat juga mungkin. Lari dari kenyataan. Mungkin itu. Nah, terima kasih Kang Fikri dari prolognya. Untuk yang selanjutnya, pas di sampingnya Kang Fikri ada Kang Hafidul Kohar. Silahkan perkenalkan diri Anda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidul Kohar. Sebenarnya seluruh pondok mungkin sudah tahu ya. Wah, terlalu kondang ya. Dia mengkondangkan diri sendiri. Saya itu tenar. Tidak mau tenar kok. Tapi lanjut dulu. Oke, saya dari Sumatera. Saya dari Palembang. Di sini saya sudah hampir 5 tahun. 5 tahun. Berarti masuk itu tahun berapa, Mas? Tahun 2017 akhir, 2018 awal. 2017 akhir. Itu mungkin sudah jauh dengan kiamat. Sudah jauh. Berarti dia itu hidup di bumi sudah mungkin 2 tahun. 5 tahun. Dari 12 ke 17. Wah, ya 7 tahun toh. 7 tahun. Iya 5 tahun. Di bumi 5 tahun dia. Baru 5 tahun. Oke, terus lanjut itu pendidikannya apa? Sekarang kuliah di IAIDA. Kuliah IAIDA. Oh, IAIDA Darussalam. Ya. Itu mengambil prodi apa, Mas? Sebenarnya jurusan saya itu lucu. Wah, kita ketawa. Dulu. Saya itu kan sekolah SMA-nya jurusan IPA. Iya. Jurusan IPA, setelah lulus SMA itu bingung mau cari kuliah itu jurusan apa. Gak pegangan? Iya. Gak pegangan? Enggak pegangan. Apa butuh pegangan? Oh, jangan gitu. Saya juga butuh itu. Pegangan itu stand mic ini. Iya, makanya saya dari tadi pegangan. Termasuk
gimana ya, termasuk bimbang antara jurusan saya basic, maksudnya jurusan IPA, tapi basicnya saya di komputer. Wow. Wow. Tapi IT Mas Fikri ya. IT. IT. setelah masuk di Pondok Darussalam ini, mau daftar YAIDA itu, Selalu kok revisi. nggak ada jurusan komputer gitu. Oh, Jadi bimbang lagi setelah 2 tahun saya putuskan tidak sekolah dulu, tidak kuliah dulu, 2 tahun mandek. Setelah itu terserah lah mau ngambil jurusan Terus apa. berarti pada akhirnya mengambil jurusan apa? Mas? Pada akhirnya mengambil jurusan perbankan syariah. Jauh sekali. Terlalu jauh dengan ekspektasi. Ekspektasi. Duit. Ya. IPA jurusan dari sekolah, terus IPA. ekspektasi mau ke IT, mungkin dia menjadi profesor apa mau gimana? mau jadi programmer. Programmer ternyata masuknya ke Masuknya ke perbankan. ekonomi. Nggak apa-apa. Ekonomi Nggak apa-apa. perbankan. Ya sudah. Oke. Terima kasih dari prolognya dan kita masuk ke tema Ke kita. tema kita. Nah, tema kita kan pentingnya jasa Jasa boga di boga pondok di pesantren. Iya. Kalau Kang Fikri kan di bagian dalam. Ya, Ya. di bagian dalam dan Kang Hafid ini kita datangkan sebagai Dari jasa Dari boga jasa boga pesantren. pondok pesantren. Ya, jadi jasa boga pesantren. Nah, kegiatan sehari-hari di jasa boga itu apa saja? Tolong Mas Fikri dulu. Kalau dulu pertama itu mungkin masih basicnya jam-jam mungkin masaknya ataupun ya mulai aktivitas itu jam habis ihya mulai kegiatan sampai jam kurang lebih jam 11. 11 Iya, siang. mulai dari masak nasi terus lauk pauknya semuanya itu sampai jam 11. Itu sebelum pandemi ya? Itu ketika 2012. Maksudnya ketika 2016 pertama kali masuk di Pawon Dalam Sepuh. Pawon dalam Pawon sekolah. Dalam Sepuh. Nah, ketika baru masuk Pawon Dalam Sepuh itu ceritanya cukup lucu. Gimana itu lucunya itu? Lucu. Saya Oh, siap-siap tadi guyu. Lucunya begini. Jadi ini yang ini lucu, yang itu lucu. Ya, Stand kalau menurut up saya ya ini. lucu bagian kodok bahasanya diakali sampai singgerang. Oh, Oh. dia kali. Cara bahasanya dia Di- kali. Dia Dia kali. Ya. Soalnya saya masuk selang sampai hari raya Idul Fitri. Lah semuanya boyong. Wow. Sama Serentak ditinggal Tinggal itu sendiri, Serentak itu berarti. boyong semua. Wow. Nggak ada yang dipanutkan apa yang ditinggalkan, malah ditinggal semuanya. Ditinggal sampai KB sing gerang-gerang. Oh, aduh. Ini kurang bertanggung jawab. Kurang ini. bertanggung jawab. Nggak enaknya juga ketika baru masuk di dalam ketika 2016 saya masih jadi talamid. Terus yang di dalam itu salah satunya mustahik saya. Oh, jadi yang dulunya itu ustadznya ya? Mustahik atau ustadznya. Oh, ustadznya. Saya di kelas. Yo kalau di kelas ustadz, Kalau di kalau di luar ya sudah biasa saja. partner, teman. Partner, Berarti profesionalisme. profesionalisme. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya. 2016 itu. Ya kegiatannya ya mungkin masak. Terus kalau habis takror ya masak. Terus kegiatannya ya mungkin ngetoknya kalau bahasanya mengeluarkan kosnya itu. Kos makan jasa boganya itu ketika habis takror. Kalau di Putri itu pernah sehari 3 kali. Makannya itu. Makan. Makannya sehari 3 kali. Berarti kalau 2 kali saja sudah agak Kerepotan. kerepotan. Ini Apalagi yang 3 tiga kali. kali. Berarti sangat menguras energi. Yang 3 energi. kali itu yang pertama pokok habis subuh harus sudah Masak. masak. Sudah keluar kos. Oh, iya. Terima kasih. Itu untuk Putri itu. Untuk Putri mungkin Oh. hanya bertahan kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Demi Dalam siapa itu? Itu Demi- sehari 3 Dalam kali itu ya. Sehari 3 kali. sampai direwangi mungkin Direwangi bahasanya gak turu. gak turu. Ya, turun. Oh, Direwangi demi gak siapa? Wis. Demi kamu. Demi kamu. Untuk Kang Hafidul Kohar, bagaimana tentang jasa boga? Saya masuk jasa boga itu tahun 2019. Baru no. Ya, Bruno kemarin ini, no. masih baru 3 tahun. 3 Masih tahun ini. baru 3 tahun ini. Jadi saya masuk jasa boga itu setelah 2019 itu, Iya. 2019, pertengahan 2019 itu kan langsung kena COVID. Oh, Oh, COVID-19 ya. Agustus, kalau nggak salah Agustus 2019. Jadi pertengahan di jasa boga, awal di 2020 itu kan langsung kena COVID. Jadi untuk kos makan untuk santri-santri pondok
itu yang pertama menjadi 2 kali, setelah itu langsung menjadi 3 kali. Dan Sama itu lah dengan yang tadi. iya, hampir sama dengan yang dikatakan Kang Fikri tadi. Jadi apa itu semua kegiatan itu hampir tidak kekontrol. Berarti sampean kegiatannya yang biasanya disambi juga Iya. dengan kegiatan yang Ya lain itu kegiatan agak lain agak berkurang gitu. berkurang. Jadi Ya. fokus untuk masak itu. Fokus untuk masak. Pagi dari jam 4 untuk menyiapkan sarapan pagi dan saat apa itu saat pandemi itu kan harus sesuai SOP kan? Iya, Harus SOP. sesuai SOP dari Itu- dinas. itu Jadi untuk padahal setiap harinya sudah SOP. ya, SOP. padahal setiap hari sudah SOP. Lebih SOP. Lebih Oh, SOP iya. lagi. Mungkin agak steril lagi. Ya. Iya. Ya seperti itulah. Jadi untuk pagi itu harus siap, harus standby untuk sarapan anak-anak itu jam 6. Jam 6 itu harus standby. Itu Jadi yang pagi. ya yang pagi. Kalau yang siang jam 12, kalau yang sore jam 4. Jam 4 oh tetap. Ya masih tetap. Tidak ada jam- kalau yang malam tidak ada. malam enggak ada malam. Malam mungkin ngaji. Malam waktunya ngaji, Mas. Malam waktunya Iya. Full, ngaji. berarti sampai malam sampai besok Iya. Jam Itu terus ya. berputar dan kegiatan tidak berhenti. berhenti dan tetap berputar. Berputar. Wah. Nah, kalau dalam sehari untuk Kang Fikri sendiri, dalam sehari itu biasanya masak sego, gendok, apa ngeliwet ya. Masak Bahasanya nasinya ya. itu berapa kilo kalau untuk Kang Fikri sendiri? Kalau untuk saya sendiri ketika tergantung jumlah kosnya atau asrama yang dijadwalkan dari pesantren. Pesantren. Misal 150. Kalau saya kurang lebihnya ya 12 kilo untuk pagi saja. Pagi Kalau saja. untuk sore ya 12 juga. Berat. Itu hanya Putri. Kan kalau di dalam itu kan sama mustahik atau ustadz Ustadz-ustadz. dunia. Jadi satu hari bisa 30 atau 40 lah. Sekali Gendok. atau sekali masak. gendok ya. Bayo. Sekali gendok itu ya sekitaran 40 kilo. Hanya depan sama belakang. Itu pun biasanya kurang. Oh, berarti isuk ya pagi kuwi sampean gendok 40 kilo kurang lebih ya. Iya. Kurang lebih 40 kilo. Nanti sore Enggak, sore sama pagi totalnya 40 kilo. oh totalnya Oh, 40 wis kilo. total dari Sudah awal sampai akhir. satu hari itu 40 kilo. Setiap hari itu. Setiap hari. Setiap Ya, tapi hari. tergantung data asramanya. Misal ya kalau cuma 100 ya mungkin 30 kalau sama depan. Oh, iya. Berarti ibaratnya sampean bentino yasinan Mas ya. Iya. Bentino wis. yasinan. yasinan. Masake wakeh kok. Yasinan muga ya gak bisa mono Ya sakmono kuwi. Tapi Sama dilaksanakan padahal. setiap hari. Setiap Iya, hari. kalau di setiap hari. Cuma di kos Putri iku ya kadang mungkin ada waktu ketika yo nasi bisa habis, ada kalanya nasinya enggak habis. Oh, Tertentu. Hari-hari tertentu aja. tergantung menu atau Tergantung hari. tergantung hari. Kok bisa sampai hari yang menjadi penentuan itu ada apa? Di balik hari yang mungkin ada yang hari mungkin Senin itu Iya. habis semua, kalau Selasa nggak habis, itu yang jadi faktor utamanya apa, Mas? Kalau di kos Putri kan niku ada puasa Senin Kamis. Oh. Jadi kalau hari Senin pasti harus Santri. lebih. Mungkin pas sahurnya kita gendok 8 kilo. Nanti ketika pas sorenya Pas kita bisa lebih, bisa 10 ataupun 11 kilo. Masalah dilebih dari pertamanya. Oh iya ya. Karena Senin dan Kamis itu kan harus puasa Senin Kamis. Senin itu. Kamis ya. Nah, kalau pas banyak turahnya itu hari Jumat. Oh, Soalnya ya biasa. kiriman Kenapa? ya? Kenapa? Kiriman santri. Kiriman santri. Wis, Waduh. Gak Ini usah dadak mangan ning kos-kosan Nggak usah mangan ning dikirim kos. wong tuane. Iki riyayane arek pondok. Riyayane Iya. arek pondok. Sing dadi masalah ataupun dadi pertanyaan itu hari Jumat itu saja. Berarti apakah ketika hari Jumat itu kan Anda kan sudah tahu kenapa kok nggak habis. Terus dari situ apakah Anda mempunyai ada hal tak kelongi ae ngono. Masa ya apa tetap 40 kilo itu mau. Kadang kalau hari Jumat ya dikurangi. Dikurangi ya mungkin ya cuma 30. Ya enggak mesti sih. Apakah setiap hari Jumat mungkin cuma 30. Dikelongi bahasanya. Bahasanya itu Ya, bahasanya dikurangi. dikurangi. berarti. dikurangi. Itu tetap nggak habis, Mas.
itu tetap nggak habis. Oh, sudah dikurangi 10 kilo berarti. Ya, Banyak loh. karena kan makannya santri kan sudah Makannya dikirim santri. orang tuanya. Oh, mungkin banyak juga ya. Nah, kalau untuk di kos pesantren sendiri, Kang Kapit, Kang Kapit. kira-kira bagaimana? Hmm. Sekali gendok itu dengan total santri yang makan berapa dan sekali gendok itu berapa? Baik. Kalau Kalau di tempatnya. tempat kos saya ya, tempat kos saya itu sekarang ada 250 santri. Untuk sehari sekarang kan untuk kos putra kan dibedakan. Iya. Jadi untuk yang rawat ada kos sendiri, yang untuk nasi putih ada kos sendiri. Dan berhubung saya sekarang memegang kos yang rawat, jadi ada sedikit pengurangan lah kepada apa itu beras. Beras nasi, Ya, beras ya nasi. beras nasi. biasa ya. Oh, berarti ada Ya. dua nganu, apa yang di bahasanya di gendok itu ada dua. Ya, berarti. ada dua. Jagung ya. Ya, Rawat itu. Nasi Nasi jagung. jagung dan beras. Dan beras, ya. Kalau Jadi beras. kalau beras sekarang itu sehari habis sekitar 15 kiloan. Sekitar 15 kilo untuk 150 anak. 150 anak. 15 kilo sehari. Itu kalau porsi putra sama putri itu beda loh. Porsi putra sama putri itu beda. Bedanya di mana? Kalau putri itu lebih kebanyakan nasinya sedikit, tapi lauknya banyak. Seperti itu. Kalau bisa itu lauknya Nah. di atas semua, Nasinya nggak usah. sedikit. Nasinya nggak usah. Kalau Itu yang menarik. Iya, putri pun seperti itu. Sama seperti itu. Iya, sama seperti itu. Berarti Beda dengan putra. kalau Kalau putra, putra itu kan apa itu nasinya banyak, lauknya juga banyak. lauknya juga banyak. Wow, plus gitu. Jadi terkadang apa itu lauk sama nasi itu selalu dilebihi. Lauk itu selalu dilebihi. Kadang apa itu ada yang nggak pas gitu. Apa per hari itu nggak nentu juga. Per hari itu nggak nentu. Apalagi kalau hari Jumat. Hari Jumat sekarang kan Podo berarti. iya Podo. sama saja. Hari Jumat itu kan banyak kiriman. Itu Jadi- juga sama ada yang masih tura-tura gitu. Oh, sama saja. Berarti jadi ketika kos pesantren seperti itu kan ada pengurangan ya. Iya, ada pengurangan. Pengurangan dia itu kalau terus untuk membagi katanya tadi beras, Iya. ketika anak putra itu kan banyak. Iya. Segonnya Nasinya. nasi. Yo. Indonesianya nasinya itu kan banyak. Iya. Terus lauknya juga banyak. Apa Apa sayur. Kalau lauk kita bagi untuk per orang sesuai SOP pondok itu 2. Oh, 2. Jadi Dua. setiap piring bahasanya Ya, itu setiap piring setiap anak itu Ya. mendapatkan lauk 2. 2. Setiap- Selalu lauk. Lauknya 2, terus kalau jangan apa sayuran. Sayur itu mereka ambil sendiri terserah. Itu terserah ya, Ya, sama. terserah. Kalau yang di dalam juga sama. sama. Berarti terus ketika itu kan grafiknya itu mungkin berbeda ya. Grafiknya jangan sayuran itu udah akeh apa piye? Mungkin yo sesuai gimana caranya petugas kos itu melihat anak-anak itu makan. Jadi untuk awal bulan kita survei lagi. Kita survei anak-anak ini misalkan 150 ya. Misalkan porsi 150. Anak-anak porsi 150 itu seberapa toh? Makannya itu seberapa, jatah nasinya seberapa, dan jatah sayurnya seberapa. Dan kita bisa maksudnya berpikir sendiri. Karena setiap bulan itu ada bergantian. Ya. Karena di pondok itu kan ada 12 kos makan. Jadi setiap bulan itu gilir terus. Ada pergantian. Jadi kita enggak setahun itu enggak orang-orang itu aja. Jadi setiap bulan itu ganti. Setiap bulan ganti. Oke, terus gini Mas Kapit. Kan itu di tempat kosnya Saman sendiri. Ya. Terus kalau di pesantren sendiri itu ada berapa kos? Untuk putra sendiri. Putra Kemungkinan. ada 13 dapur, 13 kos makan. Berarti 13 tempat kos makan. Ya. Anda Insya Allah salah 13. satunya. Insya Allah 13. Anda salah satunya. Berarti Salah satunya. ketika itu apakah sama? Kalau di tempat Anda kan 250 Ya, anak. 250. 250 itu putra sama putri. Oh, itu Ya. putra sama putri. Kalau putra di kos saya itu bagian cuma 75 anak. 75 anak itu bagian khusus merawat. Terus itu kalau
dari tempat kos yang lainnya, apakah ada yang lebih banyak orangnya, ada yang berapa ratus orang, apakah Oh, berbeda-beda? beda-beda. Itu kalau yang paling banyak berapa? Paling banyak sekarang itu kos pesantren, untuk kos pondok bagian dapur 12 itu 350 anak. Itu paling banyak. Paling banyak. Putra itu ya? Ya, putra. Banyak sekali. Kalau 350. yang paling sedikit? Paling sedikit mungkin ya rata-rata 70 sampai 80. 70 sampai Standarnya itu Ya, sesuai standar kos itu standarnya. 70 sampai 80. Terus kalau dibuat memasak itu keriting. Yo ngingoni wong yasinan. Iya. Yasinan tapi Setiap hari. Setiap hari. yasinan. Pagi Jadi sore. setiap waktu malah. setiap waktu. Berarti sampean kok bendino kegiatannya Yes, masak kegiatannya masak masak, itu ya. masak. Biar diselingi dengan ngaji. Kegiatan ya, ngaji, ya. kuliah. Jalali ngaji. Bagaimana kita Membagi waktunya. membagi waktu kita. Nah, untuk bisa dijawab Kang Fikri atau bisa dijawab Kang Kapit. Keluh kesah selama Saman itu ada di kos pesantren atau kos pondok. Nah, keluh kesahnya itu seperti apa? Kurang jam istirahat atau seperti apa? Bisa dijelaskan. Kang Fikri mungkin yang lebih lama. Kalau saya sendiri ya mungkin lebih tepatnya membagi waktunya tadi. Lebih-lebih membagi waktu mungkin dibatasi itu tadi jam 11 keluar istirahat, mandi, istirahat. Habis itu ya kegiatan takror ya. Kalau keluh kesahnya mungkin ketika air yang buat korah-korah ataupun buat mencuci piring itu mati. Itu yang jadi masalah. Nah, itu. Ya, Yang sangat jadi vital. masalah itu sangat mesti. vital sekali. Itu sering. Sering ya? Sering. Soalnya ya bukan keluh kesah saya sendiri. Dari mak-maknya sendiri itu sering bicara begitu. Mosok toh, Ustadz kok gak gelem kurah-kurah. Yo. Kan koyo gak penak. Berarti Gak penak yang kok makan main. ini. Kalau Berarti kalau kesahnya dari mama yang aroma yang masak itu yang ya. masak, bukan dari saya sendiri. Berarti kan dari situ harus ada tumbuh rasa kepedulian. Ya. Kesadaran diri. Kesadaran diri. Kalau di kos putra kan nggak ada seperti itu. Maksudnya ya sudah ambil nasi, ambil sayuran, ambil lauk sudah di asrama. Ya. Sudah seperti itu. Sama halnya kalau di putri. Kalau di putri juga sama seperti itu, makannya di asrama. Cuma yang membedakan itu antara yang depan sama yang belakang. Oh gitu. Kalau kesannya cuma itu saja. Ada lagi. Enggak ada. Kalau Kang Kapit singkatnya dari Kang Kapit. Singkat aja sih ya enggak apa-apa. Dari Kang Kapit kalau kesannya. Mungkin dari kurangnya waktu ya. Saya kurangnya waktu untuk ngaji ihya, terutama yang sore. Iya, siap. Terutama ngaji ihya sore. Karena kan untuk kos makan sore itu kan waktu ngaji ihya. Oh, diantaranya? Iya, diantaranya waktu ngaji ihya. Jadi waktu ngaji ihya itu sore nggak ada. Oh iya. Berarti Anda tidak bisa dengan terpaksa, tidak bisa dengan terpaksa. Ya karena ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Lebih penting karena kan arek-arek sing ngaji ya butuh mangan arek-arek sing ngaji ya butuh asupan energi untuk ngaji. Jadi ya sampean sing ngisi energi nih. Jadi satu orang untuk beratus orang. Lewat dari salah satunya kan dari jenengan berdua, anak-anak juga bisa beraktivitas dengan baik. Jadi perut yang kosong juga mempengaruhi pikiran. Aktivitas juga mempengaruhi. Kok petenge luwe ya angel arep ngomong. Mending turu. Jadi ya itu ada sisi baik dan buruknya. Oke. Terus gini, saya sebenarnya mau bertitik fokus pada Kang Fikri sendiri. Kan kalau Kang Fikri sendiri kan itu bagian jasa boga abdi dalem ya. Abdi dalem. Itu kan yang tadi disebutkan mungkin di dalam cuma juga melayani dari santri-santri juga. Kalau dari jasa boga yang di dalam itu biasanya jadwalnya itu yang gimana? Apa pas hari-hari apa untuk melayani di dalamnya itu? Jadwal di dalam ya jasa boga untuk dalam sendiri. Kalau jasa boga dalam sendiri kayaknya enggak ada. Tepatnya itu gimana ya? Kalau di
bukan ya Mas, kalau di abdi ya saya sebatas abdi dalam. Ketika kok di dalam ya sudah keseluruhan di pawon ataupun di depan itu ya diikutkan lah. Nggak ada waktu-waktunya itu nggak ada. Kalau kan ada bagiannya sendiri. Yang sebenarnya kalau di dalam itu ada dua tempat. Ada yang bagiannya di pawon, ada bagiannya yang di dalam sendiri. Jadi beda tugasnya. Cuma ketika ada yang diperlukan ya saling membantu. Oh iya. Jadi ada sendiri berarti. Ada sendiri kalau yang di dalam. Cuma tetap Anda itu juga berperan di belakangnya itu untuk melayani dari jasa bukan dalam sendiri. Iya, jasa bukan dalam sendiri itu tetap melayani. Ya paling kalau di dalam sepuh melayaninya ketika ada rombongan ziarah ataupun ketika ada ya tamu-tamu lah ibaratnya. Ketika riuhnya di situ. Kalau nggak ada tamu atau ya sudah kegiatannya cuma di kos sama yang di ustadz-ustadz dinia ataupun pesantren. Itu yang Cuma kos. Oh berarti ketika ada tamu dari luar, terus ada acara apa yang memungkinkan harus menggunakan jasa boga di dalam itu menjadi jadwalnya itu. Menjadi jadwalnya Ya, seperti itu. karena kan terkenalnya juga dari teman-teman Kang Fikri Pawon. Pawon. Kang Fikri Pawon. Mungkin fanbase-nya juga Fikri Fanbase. Pawon. Bisa buat fanbase Pawon. Fikri Pawon lovers. Nah, Bisa mendapat Followers banyak. Dan untuk sesi yang terakhir karena kan kita juga ada waktu ya 30 menit. Nah, untuk yang terakhir dari Kang Fikri dan Kang Hafid ya, Kang Fikri dan Kang Hafid. Apa ya? Angan-angan atau yang diinginkan ke depannya dari teman-teman yang memang mau masuk di abdi dalam bagian pawon ya, bagian pawon atau jasa boga. Itu kiat-kiatnya ben koyok sampean iki bertahan iki gimana bisa bertahan bertanggung jawab tidak meninggalkan ngaji, tidak meninggalkan tanggung jawab yang ya, memang di pondok ya thalabul ilmi dan ketambahan meneh kegiatan yang di pawonnya sendiri. Mungkin dari Mas Kafit. Kang Kafit coba gimana? Kang Kafit mungkin kalau ada yang mau masuk ke bagian kos ya lebih mengerti gimana caranya kita mengelola kos. Gimana caranya kita itu mengelola kos, membagi waktu. Biasanya kan ada orang yang masuk di negaran maupun di kos maupun di abdi dalam maupun itu hanya cuma pelarian. Oh. Ya, cuma pelarian dan di dalam pun enggak kurang terlalu niat. Oh iya. Jadi lebih mengedepankan niatnya saja. Oh iya. Jadi mungkin ego ya. Dari awal harus ditanamkan niat ngabdi tenanan. Iya. Ya lari tapi dia juga harus bertanggung jawab dengan kegiatannya itu. Untuk Kang Fikri mungkin. Kalau lebih tepatnya yang mau ke abdi dalam mungkin di bagian kos ataupun ya bagian kos lah tepatnya. Iya. Mungkin ya harus tahu lah seluk-beluknya dari di tugasnya di pawon itu apa saja. Gak usah harus ada dari pihak ya misalnya ada ibu-ibu yang masak di dapur harus disuruh ini itu gak usah. Harus ada motivasi dari sendiri. Kalau saya sudah masuk di pawon ya berarti tanggung jawab saya di sini. Harus ada waktu juga ketika membagi waktu buat ngaji ataupun buat sekolah. Oh iya. Harus ada inisiatif sendiri lah ketika kita masuk di suatu tempat ataupun instansi itu. Oh iya. Berarti kan ya kalau memang yang dimasukkan di abdi dalam ataupun kalau kata yang kemarin narasumber kita negaran ya, itu kan memang orang-orang yang cukup umur lah. Maksudnya dari segi mental dan usia itu sudah cukup. Enggak untuk main-main ya. Main-main. Pelarian tanpa harus bertanggung jawab keluhan anak kecil pun bisa. Iya, kaliren sak pondok. Jadi dia ketika lari tetap akhirnya menjadi beban orang banyak ke depannya. Iya. Mungkin itu pesan dari Kang Fikri dan Kang Hafid. Kalau kita bisa ambil kesimpulan dari perbincangan kita kali ini, Mas Lontong mungkin? Anda saja. Oke. Nah, kalau kita ambil kesimpulan dari perbincangan kita dan jasa boga pondok pesantren ini ya. Karena kan kenapa kita mengambil tema pentingnya jasa boga di pesantren?
Itu karena ya setiap kegiatan dari santri itu pasti ada andil dari teman-teman yang berada di jasa boga atau yang pawon di belakang di layar belakang layar bahasanya. ya, di belakang layar karena arep ngaji ya butuh stamina. Nah, untuk menambah stamina ini perlu sarapan untuk menjaga kesehatan apalagi kondisi kita kan masih berangsur-angsur berangsur-angsur dengan dari COVID. dari penyembuhan COVID di Indonesia di dunia Di ini dunia ya. juga. Bahkan ya pondok Darussalam kan juga pernah diserang COVID. Jadi diserang. ya untuk menambah stamina dan menjaga staminanya tetap kudu mangan dan sarapan. mangan. Yo ngaji. Nah, Penting itu. mungkin terima kasih dari Kang Fikri dan Kang Hafid bisa Terima kasih. bertemu di lain waktu dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bisa diambil hikmahnya dan untuk teman-teman yang memang sekiranya ada support dari kami, untuk kami ya, support untuk kami silahkan DM atau komen di siaran langsungnya masing-masing dan bisa nanti kita kenalkan atau kita bagikan akun-akun dari narasumber kita juga ini ya. Jadi Narasumber kita. kalau untuk netizen yang ada di rumah yang mau bertanya langsung secara detail itu bisa langsung nanti kita berikan akunnya dan akunnya DM. Kang Fikri dan Kang Hafid atau mungkin perlu atau bagian gendok nih hajatannya sampean loh iki biasa gendok biasa. Biasa gendok sehari bilangan kilo ya. 250 untuk satu kali makan. Untuk dua kali berarti 500 orang. Iya. Tamu undangan. Yang penting aja dadi tamu undangan. Yo, dadi mantene. Oke. Cukup dari perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih untuk narasumber dan terima kasih untuk partner saya dan terima kasih untuk pemirsa yang setia menonton kita. Menonton dan menunggu kita dari tadi. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Selalu revisi. Ini awannya kurang enak. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di malam Senin selanjutnya tetap di podcast ukur-ukur. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk